Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala dengan judul Khulasatu Ta'dhimil Ilm. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin bagus kita merajaah sedikit. Oh, saya belum tahu nama-namanya ini. Sudah absennya? Belum. Belum. Baik. Dari kanan saja. Masuk. Soalnya. Sa'ad. Baik, Sa'ad. Apa maknanya yadaka au kata wa fuka nafaka? Apa namanya? Itu ada ungkapan yadaka au kata wa fuka nafakah. Apa maknanya? Antum? Apa maknanya itu? Iya, artinya jangan salahkan orang lain kalau dapat ini. Taib. Barakallahu fiik. San. Siapa yang hafal man la yukrimil? Benar. Antum sudah hafal? Antum? Man la yukrim. Siapa? Antum? Belum. Antum Sultan. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Apa artinya? Iya, siapa yang tidak memuliakan ilmu maka ilmu tidak akan memuliakannya. Baik. Al-maqidul awal. Apa maqidul awal? Antum? Apa? Tidak, bahasa Arabnya, bahasa Arab. Tathiru. Ini apa? Maqidul awal. Simpul yang pertama. Apa simpul yang pertama? Antum siapa namanya? Apa simpul yang pertama? Kan kita insyaallah akan kaji ini 20 simpul. Simpul yang pertama apa? Antum apa? Bukan tata. Apa? Tathiru. Tathiru wi'ail ilmi. Apa artinya tathiru wi'ail ilmi? Apa wadah ilmu? Wa huwa al-qalb. Taib. Apa lagi? Waqtar. Mana waqtar? Amar. Fal ilmu jauharun. Apa sambungannya? Fal ilmu jauharun. Siapa yang bisa sambung? Fal ilmu jauharun. Baik. Hasan. Rafli, fal ilmu. Baik, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ya. Jadi ilmu itu adalah mutiara yang lembut. Tidak cocok, tidak layak disimpan kecuali di hati yang bersih. Baik. Man tahhara qalbahu. Hidayat. Apa hidayat ya? Man tahhara qalbahu
fihi hafidta hafidta wal qara'ta minal. Baik. Mayahfad, siapa yang hafal? Antum? Man tahara qalbahu Baik. Apa artinya, Sultan? Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Terus? Wa man lam yarfa. Apa artinya ini? Nah, siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan, atau hati itu akan menjadi tempat bagi ilmu. Wa man lam yarfa minhu najasatahu, siapa yang tidak mengangkat najis dari hatinya, maka wada'ahul ilmu wartahala, ilmu itu akan meninggalkannya dan minggat, ya, pergi. Ucapan Sahal bin Abdullah, siapa yang hafal? Haramun ala. Baik, Sa'ad. Ucapan Sahal bin Abdullah, haramun ala. Siapa lagi? Antum. Ucapan Sahal bin Abdullah. Apa ucapan beliau? Haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nuru wa fihi. Siapa lagi yang santri? Ada antum? Haramun ala qalbin ay yadkhulahu apa artinya? Baik. Barakallahu fiik. Yang kedua, apa al-ma'qidus tsani? Al-ma'qidul awwal tathiru wi'a'il ilm. Membersihkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Wa huwa al-qalb, dan dia adalah hati. Ya, semakin bersih hati itu maka akan semakin bagus, ya, dalam menerima ilmu. Baik, yang kedua apa? Ikhlasun niyati fi, ya, ikhlasun niyati fi, mengikhlaskan niat di dalam belajar, ya, mengikhlaskan niat di dalam belajar. Apa ungkapan beliau? Inna ikhlasal amali taib, inna ikhlasal amali asasu qabuliha wa sullamu usuliha. Ini, ya, kaidah, ya. Nah, menunjukkan keutamaan, ya, ikhlas. Inna ikhlasal amali asasu qabuliha wa sullamu usuliha. Sungguhnya ikhlas di dalam beramal itu merupakan pondasi diterimanya amalan. Wa sullamu usuliha, dan dia adalah tangga supaya bisa sampai pada diterimanya amalan, ya. Ini keutamaan ikhlas, ya, keutamaan ikhlas. Baik, sekarang kita lanjut. Masih ada satu. Wa inna ma yanalul mar'u apa? Wa inna ma yanalul mar'ul ilma apa? Ala qadri. Sudah itu belum? Belum. Sampai di mana? Wa ma sabaqa man sabaqa, sudah? Sudah. Sekarang ucapan Abu Bakar Al-Marruzi. Baik. Tsumma qala hafizahullahu ta'ala, qala Abu Bakr Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah ya'ni Ahmad bin Hanbal wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlas
Faqala Abu Abdillah bihadza irtafa'al qaum. Berkata Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, saya mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad, kunya beliau adalah Abu Abdillah. Ya, ada 5 guru dan murid, semuanya kunyanya Abu Abdillah. Ya, Imam Al-Bukhari, gurunya siapa? Imam Ahmad. Ya, Imam Al-Bukhari kunyanya Abu Abdillah, gurunya yaitu Imam Ahmad, kunya beliau juga Abu Abdillah. Guru Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i, kunya beliau juga Abu Abdillah. Guru Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad, kunya beliau juga Abu Abdillah. Ya, afwan, Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Malik gurunya siapa? Nafi'. Iya, kunya beliau juga adalah Abu Abdillah. Ya, ini Masya Allah. Ya, 5 ya, guru dan murid semuanya berkunya Abu Abdillah. Taib. Saya mendengar seorang berkata kepada Imam Ahmad, ya, dan disebutkan kepadanya as-sidq wal ikhlas. Disebutkan kepadanya 2 perkara, yaitu as-sidq dan al-ikhlas, kejujuran di dalam keinginan, maksud, ya, dan niat. Ya. Jadi katakan kepada beliau, disebutkan kepada beliau 2 hal ini, yaitu kejujuran dalam keinginan-keinginan, dalam maksud-maksud, ya, dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah, maka Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad berkata, bihadza irtafa'al qaum. Dengan 2 hal ini, ya, yaitu as-sidq dan ikhlas, maka kaum itu diangkat. Ya, kaum itu diangkat. Nah, dengan sebab ini, keikhlasan dan kejujuran, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan selainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ya, 2 hal ini. Ya, kejujuran, ya, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan pentingnya apa? Keikhlasan. Ya, kembali lagi ke ucapan beliau yang pertama tadi. Ya, inna ikhlasal a'mali, ya, asasu qabuliha wa sullamu usuliha. Ya, keikhlasan itu merupakan pokok, pondasi, ya, dari diterimanya amalan, dan ya, amalan itu sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya, ya, para ulama berkata bahwasanya poros amalan itu ada 2. Ada 2 hadis. Pertama, ya, innamal a'malu binniyat. Ini poros amalan hati. Ya, poros perputaran amalan hati. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini poros perputaran amalan zahir. Ya, perputaran amalan zahir. Jadi kalau mau mengukur, ya, amalan-amalan kita, ukur dengan 2 hadis ini. Ya, satu innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ini 2 ukuran amalan. Ada amalan zahir dan ada amalan batin. Taib. Kemudian kata beliau, ini yang harus dihafal ini. Wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi. Ya. Dan seorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, seorang akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya.
ya, maka semakin seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji, ya, di dalam menelaah, di dalam menghafal, maka ya ilmu itu akan ya tinggal insyaallah. Ya. Dan harus diketahui bahwasanya ketika seorang itu menuntut ilmu karena Allah, ya, itu artinya dia memuliakan ilmu. Dia mengagungkan ilmu. Ya. Tapi kalau dia menuntut ilmu karena dunia, harta, ketenaran, ya, dan yang semisalnya, maka itu ya artinya dia menghinakan ilmu. Ya, dan ilmu itu tidak akan tinggal pada dirinya. Ya, ilmu itu tidak akan tinggal pada dirinya. Jadi kalau dia menuntut ilmu betul-betul untuk ya memuliakan ilmu itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ya pahala di sisi Allah, mencari ya surga Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan tinggal pada dirinya. Ya, jadi semakin ikhlas, ya, semakin ya baik ilmu itu datang pada dirinya. Innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sungguhnya innama itu ya apa innama? Al-hasr, ya kan? Pembatasan. Ya. Jadi hanya ya seorang itu hanya mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas maka semakin ya baik. Ya. Ilmu itu akan datang kepada dirinya. Nah, kenapa? Karena dia memuliakan ilmu, dia mengagungkan ilmu. Ya, pada dirinya. Nah, bukan untuk mendapatkan ya sesuatu yang rendah berupa dunia dan yang semisalnya. Kemudian ya beliau ingin menjelaskan kapan seorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya. Kapan seorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usul. Ya. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu akan tegak dengan 4 pondasi. Ya. Jadi keikhlasan seorang akan dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu dengan 4 dasar, 4 pondasi. Ya, 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan 4 ini akan terrealisasi, akan terwujud ya niat seorang di dalam menuntut ilmu. Artinya niatnya itu akan benar. Ya, kalau dia maksudkan 4 ini, maka niatnya benar. Ya, niatnya benar. Ya. Jadi nanti tercipta, nanti terwujud, nanti terrealisasi seorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu kalau dia realisasikan 4 ini. Ya. Jadi kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usul. Ya, ikhlas di dalam menuntut ilmu itu akan tegak dengan 4 pondasi. Ya, 4 pondasi. Al-awwal, yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi. Ya, yaitu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia sadari, dia tahu bahwasanya dirinya itu jahil, dirinya itu bodoh, dirinya tidak tahu apa-apa. Ya. Maka dia tidak mau selalu di atas atau di bawah kebodohan. Ya, dia tidak mau selalu dalam kebodohan, ya, tidak tahu siapa Rabbnya, tidak tahu siapa nabinya, tidak tahu ya tuntunan-tuntunan agamanya, tuntunan syariatnya. Maka dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat. Yaitu dengan mengenalkan jiwa itu, mengenalkan diri itu apa-apa yang merupakan kewajiban-kewajibannya dari ibadah-ibadah.
ya, dari ibadah kepada Allah, ya, dia ketahui, ya, kewajiban-kewajibannya, dia ketahui, ya, apa namanya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi, ya, dan dia mengenalkan dirinya, mengenalkan jiwanya dari maksud-maksud perintah dan larangan, ya, dia tahu bahwasanya ini perintah sehingga dia kerjakan, ya, dia tahu ini anjuran sehingga dia kerjakan, dia tahu ini larangan sehingga dia jauhi. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, ya, sehingga dia tahu perintah Allah dan dia kerjakan, dia tahu larangan Allah sehingga dia menjauhinya, ya, dia menjauhinya. Nah, asani raf'ul jahli anil khalq, ya. Setelah dia mengangkat kejahilan dari dirinya, ya, maka dia juga punya niat untuk mengangkat kejahilan dari makhluk, dari orang lain. Jadi raf'ul jahli anil khalq, mengangkat kejahilan dari makhluk. Sehingga apa? Ya, kalau dia punya anak, dia ajari anaknya. Dia punya istri, dia ajari istrinya. Ya, dia punya orang tua, dia ajari orang tua. Dia punya tetangga, dia punya masyarakat, dia ajari masyarakatnya. Ya, dan itu bukan riya, insyaallah. Ya. Jadi antum misalnya datang ke sini belajar. Untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan. Ya, setelah itu pulang, ya, ke daerahnya masing-masing, mengajar di sana. Ya, mengajar di sana, menyebarkan ilmu. Ya, wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Dan menunjukkan kepada mereka apa-apa yang merupakan kebaikan, maslahat dunia dan akhirat mereka. Ya, irsyad, memberi petunjuk, ya, memberi hidayah, ya, al-bayan, ya, memberi penjelasan, keterangan kepada manusia, mengajari mereka tentang kebaikan-kebaikan apa? Dunia dan kebaikan agama, kebaikan akhirat. Ya, karena itu ilmu, ya, dia amalkan, di apa namanya, diajarkan. Dan ilmu itu semakin diajarkan, insya Allah akan semakin, ya, semakin betah, semakin tinggal. Kenapa? Karena orang yang sebelum mengajar pasti dia murojaah, ya. Karena jangan mengatakan bahwasanya orang yang mau mengajar itu tidak murojaah lagi, ya. Dia pasti murojaah. Ya, dia pasti membaca berbagai kitab, berbagai referensi, ya, untuk menambah apa? Ya, referensinya. Karena agama kita adalah agama referensi, ya, agama yang ada, ya, apa? Referensinya. Kemudian yang ketiga, as-salis ihya'ul ilm wa hifdhuhu minad dhaya', yaitu menghidupkan ilmu. Ya, di sebuah masyarakat misalnya, di sebuah apa namanya, daerah, tempat, ya, di situ tidak ada yang mengajarkan ilmu. Ilmu itu mati. Ya. Tidak dikenal. Ya, tidak mengenal apa itu akidah yang benar, akidah yang sahihah, tauhid yang benar. Ya, masyarakat tidak tahu misalnya, ya, bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Maka, ya, datang di tempat tersebut untuk menghidupkan ilmu, wa hifdhuhu minad dhaya', dan menjaganya dari keterlantaran, ya, kesia-siaan, ya, supaya ilmu itu tidak, ya, tidak terlantar, ya. Maka ini, ya, hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia selalu berusaha untuk menghidupkan ilmu, ya, baik itu pada dirinya atau di masyarakatnya.
ya, di daerahnya. Nah, ar-rabi yang keempat al-amalu bih. Ini disebut oleh para ulama sebagai samaratul ilm, buah dari ilmu. Ya, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, ya, khususnya pada diri kita. Ya. Nah, ini 4, ya, pondasi sehingga seorang itu dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam syarah beliau. Definisi ikhlas, kata beliau, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ini mana ikhlas? Tasfiyatu al-qalbi, ya, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Membersihkan hati dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Nah, itu orang yang ikhlas. Ya, dia membersihkan hatinya, menyucikan hatinya dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Dia bersihkan hatinya dari pujian manusia, sanjungan manusia. Dia tidak mau yang seperti itu. Ya, kan itu orang yang ikhlas. Itu sama saja antara pujian dengan celaan. Ya, orang yang ikhlas. Ya, sama antara pujian dengan celaan. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan bagaimana kondisi para salaf, ya, di dalam masalah keikhlasan. Ya, kata beliau, walaqad kana as-salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilm fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim. Ya. Kata beliau, sungguh para salaf rahimahumullah taala, ya, itu mereka sangat khawatir kehilangan, ya, sangat khawatir luputnya atau hilangnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Mereka sangat khawatir, ya, mereka sangat takut, ya, sangat takut jangan sampai luput keikhlasan dari diri-diri mereka. Ya, bisa dibayangkan ya kalau misalnya nuntut dari Baghdad ke Madinah misalnya. Ya, ini butuh perjalanan berapa bulan, berapa hari naik onta. Kalau tidak ikhlas, luar biasa sia-sianya. Ya, kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, kunna nasma'u, ya, al-haditha wa nahnu fil Basrah. Ya, kami, ya, dulu mendengarkan hadis dan waktu itu kami berada di Basrah. Falam narda hatta rakibna ilal Madinah. Maka kami tidak ridha, kami belum puas sampai kami berangkat ke Madinah, berkendara ke Madinah. Fasami'naha min afwahihim, sehingga kami bisa dengar hadis itu dari mulut-mulut mereka, para sahabat. Ya, ini dari Basrah. Basrah itu Irak ke Madinah. Berapa, ya, hari perjalanan. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, ini luar biasa, sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, rela membeli onta, ya, persiapkan bekal untuk apa? Untuk berjalan ke Syam. Ke Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. 4 negara sekarang. Ya. Berjalan dari Madinah ke Syam. Berapa lamanya? 1 bulan. Untuk apa? Untuk mendengarkan satu hadis saja dari Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-ikhwah wal akhwat, ya, pentingnya selalu menjaga keikhlasan. Ya, sia-sia antum dari rumah, dari daerah-daerah datang ke sini, ya, kemudian belajar hanya ingin mendapatkan dunia,
ya, dapatkan ketenaran supaya jadi orang yang terkenal. Ini kesia-siaan. Ya, kesia-siaan. Nah, jadi kata beliau, dahulu para salaf itu sangat khawatir luput keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Fayatawarrauna an iddi'aihi, maka mereka ya sangat berhati-hati. Ya, mereka sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengaku ya bahwasanya mereka sudah ikhlas. Ya, la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan berarti bahwasanya mereka tidak merealisasikan dalam hati-hati mereka. Justru mereka sangat ikhlas. Ya. Tapi tidak ada yang mengaku saya ikhlas, saya ikhlas. Tidak. Ya. Biasa kita dengar ikhlas dia itu, ya. Ini pengakuan. Ya. Tidak ada yang mentazkiyah dirinya. Tidak ada yang merekomendasi dirinya bahwasanya dia sudah ikhlas. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka, mereka bersedekah, wa qulubuhum wajilah. Ya. Sementara hati-hati mereka itu wajilah, sangat khawatir yang sampai amalan mereka tidak diterima. Dan mereka tahu kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah yang dimaksud dengan ya di dalam ayat ini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang minum khamar, orang yang apa namanya mencuri? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan wahai Aisyah. Ya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah humul ladzina ya yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah, tapi mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Ya. Mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Maka ini para as-salaf ya rahimahumullahu taala. Mereka tidak ada yang mentazkiyah dirinya bahwasanya mereka adalah orang yang ikhlas. Padahal di dalam hati mereka realisasikan keikhlasan itu. Kata beliau, su'ilal Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, al talabtal ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Faqala lillah. Ya. Lillahi aziz. Ya, Imam Ahmad berkata bahwasanya lillahi aziz. Untuk Allah ini perkara yang sangat ya, yang sangat besar, yang sangat berat. Ya. Perkara yang sangat besar. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Ya, akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang diberikan kecintaan pada diriku. Ya. Maksudnya saya cinta terhadap ilmu itu, fatalabtuhu, maka saya mencarinya, saya menuntutnya. Lihat Imam Ahmad. Ya, rahimahullahu taala. Seorang imam ya, yang luar biasa keimamannya, tapi beliau mengatakan apa? Beliau tidak merekomendasikan, beliau tidak mengatakan saya ikhlas. Ya. Tapi beliau mengatakan, ya, syai'un hubbiba ilayya wa talabtuhu. Ilmu itu adalah sesuatu yang dijadikan hatiku itu cinta kepadanya. Ya. Maka ya, aku menuntutnya. Ya. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala. Ya, ini juga dihafal ya. Ya, yang dicetak-cetak tebal itu. Wa man dhayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir. Ya, wa khairun wafir. Siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan? Ya. Siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, fatahu ilmun katsir. Maka dia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak. Ya. Wa khairun wafir, dan kebaikan yang melimpah. Ya. Jadi siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, dia tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, dia sudah capek-capek. Ya. Capek duduk, capek nulis, capek menghafal. Ya. Mengeluarkan biaya,
habis. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Boleh jadi dia duduk bertahun-tahun tapi tidak ada yang dia dapatkan. Ya. Dia bisa duduk bertahun-tahun tapi tidak ada yang dia dapatkan. Karena niatnya rusak. Ya, niatnya rusak. Itu di dunia. Dia tidak dapat apa-apa, apalagi di negeri akhirat. Ya, apalagi di negeri akhirat. Nah, kemudian kata beliau, wa yanbaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha daqiqiha itu kulli apa? Ya. Wal ikhlasu fi umuri kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Kata beliau wayam bagi selayaknya, seyogyanya, sepatutnya liqasidis salama bagi yang menginginkan keselamatan. Ya. Selayaknya bagi pencari keselamatan untuk selalu memperhatikan pokok ini. Ya. Untuk selalu memperhatikan apa? Pondasi ini. Ya, apa itu? Wa huwal ikhlas. Yaitu keikhlasan. Ya. Fi umurihi kulliha, dalam semua urusannya. Dalam semua perkaranya, baik itu di dalam belajar atau mengajar. Ya, hendaknya dia selalu memperhatikan keikhlasannya. Daqiqiha wa jaliliha, yang kecilnya maupun yang besarnya. Ya. Wasirriha wa alaniha. Ya, baik itu yang rahasia, tidak ada yang melihatnya, wa alaniha maupun terang-terangan. Ya, dia mungkin belajar seperti ini, banyak yang melihatnya, yang mengatakan wah, dia datang supaya apa? Dilihat oleh orang. Syaitan itu sangat licik. Ya, dia akan mengatakan kepada seorang, kamu duduk di sini supaya kamu disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh, orang yang rajin, orang yang menginginkan ini ya. Nah, demikian juga ketika sendirian, murajaah misalnya, sendirian. Ya, harus perhatikan niatnya. Ya. Maka siapa yang ingin selamat harus dia perhatikan pokok ini. Ya, yaitu keikhlasan. Kemudian kata beliau, wa yahmilu ala hadha at-tafaqqud shiddatu mu'alajatin niyyah ini. Dan yang membawa untuk selalu memperhatikan perkara ini yaitu keikhlasan, apa itu? Syiddatu mu'alajatin niyyah, yaitu selalu merasa berat untuk mengobati niat. Jangan remehkan, jangan katakan saya sudah ikhlas, saya gampang ini, mudah ini. Enggak. Ya. Maka untuk atau seorang itu bisa hal yang membawa seseorang itu untuk ikhlas, untuk selalu memberikan perhatian terhadap niatnya, apa? Dia selalu merasa berat untuk menghadirkan niat. Yang dia pandang enteng. Niat ini perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Qala Sufyan Ats-Tsauri, perhatikan ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka para salaf. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Ma'alajtu syai'an alayya, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku sembuhkan. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati. Dalam diriku min niyati, daripada niatku. Coba lihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Amirul Mukminin fil hadis.
Tapi keluar dari ucapan beliau, dari lisan beliau, ucapan seperti ini. Ya, bahwasanya sesuatu yang paling berat di dalam diri ini adalah niat. Kenapa? Li'annaha tataqallab ya alayya. Karena yang namanya niat itu berbolak-balik. Ya. Mungkin sekarang kita bisa ikhlas, besok berubah. Ya. Tadi salat maghrib ikhlas. Belum tentu sebentar salat isya bisa ikhlas. Ya. Hari ini kita bersedekah dalam keadaan ikhlas, sebentar baca Al-Quran belum tentu ikhlas. Dia bisa berubah. Ya. Karena itu seorang ya, harus selalu menjaga niatnya. Berubah dia luruskan lagi, berubah diluruskan lagi. Ya. Itu hati selalu ya berbolak-balik. Nah, ini ucapan ya Sufyan Ats-Tsauri. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu harus selalu dikoreksi. Harus selalu diperbaiki. Ya, baik itu sekali lagi ketika mengajar atau di dalam belajar. Ya, untuk apa belajar? Untuk apa mengajar? Iya. Ini selalu harus ada pertanyaan dalam diri kita. Ya. Selalu ada pertanyaan di dalam diri kita. Nah, kemudian terakhir di dalam simpul ini beliau membawakan ucapan Sulaiman Al-Hashimi. Kata beliau, bal qala Sulaimanul Hashimi rahimahullahu ta'ala. Rubbama uhaddithu bihadithin wahidin waliniyah. Fa'idha ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Fa'idha al-hadithul wahidu yahtaju ila niyat. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ucapan Sulaiman Al-Hashimi ini. Ya. Hafal-hafal ya. Kasih tanda-tanda ini dihafal. Ya. Kata beliau, bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan ya, Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah berkata, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin waliniyah. Kadang saya menyampaikan satu hadis. Ya. Kadang saya menyampaikan satu hadis. Waliniyah, dan saya punya niat yang baik. Saya sudah niat ikhlas. Ya. Di dalam menyampaikan satu hadis misalnya, innamal a'malu binniyat. Ya. Atau ya, bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah ya, dan seterusnya. Ya, awalnya ikhlas, sudah punya niat yang baik. Tapi apa kata beliau? Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Begitu saya mendatangkan sebagian dari hadis tersebut, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sampai situ masih ikhlas. Begitu masuk faman kanat hijratuhu, ya. Atau misalnya dia sebutkan sanad. Ya, sanad Ali misalnya. Ya, disebutkan sanad Ali. Wah, syaitan masuk. Oh iya, kamu punya sanad yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Berarti apa? Nah, ini bahaya. Ya. Sebut, oh dia punya banyak hafalan, dia punya macam-macam. Ya. Dia sampaikan karena di apa namanya, ilmu hadis itu ada disebut dengan sanad Ali. Dia sebutkan sanad-sanad yang ini, wah, hebat ini. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Taghayyarat niyati, maka berubah niatku. Ya. Berubah niatku. Kata beliau, faidal hadithul wahid tahtaju ila niyat. Kalau begitu, satu hadis saja itu butuh beberapa niat. Maksudnya butuh selalu dikoreksi niat itu. Ya. Butuh selalu dikoreksi ya niat itu. Nah, bukan berarti bahwasanya harus banyak niatnya, tidak. Maksudnya selalu diperbaiki niatnya. Ya. Menyampaikan di awalnya ikhlas, ya, tengahnya mulai ya, karena ada yang perhatikan. Ya.
Ada yang memperhatikannya. Akhirnya apa? Berubah niatnya, perbaiki. Ya, perbaiki. Selalu koreksi dari ya niat-niat kita. Ya, man talabal ilma yubtagha bi mimma yubtagha bihi wajhullah, ya, la yata'allamuhu illa li ghardin ya dunya lam yajid raihatal jannah. Ya, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu ya dituntut karena mengharapkan wajah Allah, tapi dia tuntut untuk mendapatkan apa? Dunia. Ya, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan ya, dia tidak akan mencium baunya surga. Hadis-hadis yang seperti ini harus ya selalu dipahami, selalu didatangkan, dihadirkan ya di dalam setiap diri seorang penuntut ilmu. Saya menuntut ilmu untuk apa? Ya, untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi orang yang pandai berdebat, untuk memalingkan wajah-wajah manusia, ya, atau yang selainnya. Ya, maka selalu ya koreksi dari niat-niat kita. Ini simpul yang kedua, al-ikhwah, ya perkara yang sangat penting. Ya, ikhlasun niyati fi, yaitu selalu mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini ya simpul yang kedua. Ya, insyaallah taala simpul yang ketiga yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya, setelah ada keikhlasan, ya, maka harus punya tekad. Harus punya apa? Himmah. Ya, keinginan yang kuat. Ya. Karena itu penuntut ilmu, ya. Bukan tipe penuntut ilmu adalah orang yang malas, orang yang lemah, orang yang ya. Penuntut ilmu itu punya himmah. Ya, punya keinginan yang kuat, ya, rakus. Kan Nabi SAW mensejajarkan. Ya, kata Nabi SAW, manhuman la yashba'an. Ada dua golongan manusia yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Apa itu? Talibu ilmin wa talibud dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Pernah enggak pencari dunia itu puas? Enggak. Ya, dapat satu mau lagi, dapat lagi mau lagi, dapat lagi mau lagi. Begitu juga ilmu. Penuntut ilmu. Ya. Kalau pencari dunia keluar sebelum waktu sahur, maka pencari ilmu juga seperti itu. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana tekad yang membara dari kalangan para as-salaf di dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, insyaallah di simpul yang ketiga. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas ya di dalam berucap dan beramal. Ya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.